Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Al-Falah, Kota Sigli, Pidi, Aceh. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah di masjid yang mulia ini, ya, melanjutkan kajian kita Jami' Ulum wal Hikam, kitab Jami' Ulum wal Hikam yang merupakan kitab syarahan daripada kitab Arba'in Imam An-Nawawi yang dituliskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yang beliau menambahkan sampai 8 hadis yang merupakan kumpulan daripada prinsip-prinsip penting di dalam agama Islam. Nah, kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah, penjelasan selanjutnya daripada hadis yang ke-50, yang merupakan hadis yang terakhir dalam kitab ini. Hadis tentang amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat, yang menanyakan kepada beliau tentang masalah Islam, dan jawaban Nabi terhadap seseorang yang merasa bahwa Islam ini berat, Islam ini terlalu banyak syariatnya, bagaimana harus dia berbuat, apa yang harus dia pegang dalam hidup. Maka Nabi memberikan petunjuk beliau bagaimana menghadapi ataupun orang ini melakukannya dan menyikapinya. An Abdullah bin Bus قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. Dari Abdullah bin Bus, beliau berkata bahwa datang kepada Nabi seorang laki-laki berkata atau bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak dan berat atas kami, ya. Sedangkan pintu untuk masuk ke dalamnya juga sangat luas, ya. Bagaimana harus kami melakukannya?" Ya. Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah azza wa jalla. Hendaklah engkau menjaga senantiasa lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau menjaga selalu lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat ringkas dan pendek, petunjuk bagi seorang laki-laki atau seseorang yang merasa bahwa dirinya merasa berat atau dirinya merasa gamang melihat syariat Islam ini yang sangat luas sekali, yang sangat banyak. Maka apa yang harus dia amalkan, apa yang harus dia jaga di dalam Islam ini? Maka salah satu petunjuk Nabi adalah hendaklah dia senantiasa menjaga lisannya itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan sebuah fasal tentang wazifah zikir dalam sehari-harian seorang muslim. Ma'lum anna Allah azza wa jalla farrada 'alal muslimina ay yadhkuruhu kulla yawmin wa layla 5 marrat. Nah, jadi bagaimana sekarang seorang muslim itu mewujudkan lisannya itu basah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian.
Kata beliau, maklum sudah diketahui bahwa Allah mewajibkan orang-orang Islam untuk berzikir kepadanya setiap hari, setiap satu hari dan satu malam itu 5 kali. Itu zikir wajib 5 kali. Bi iqamati sholatil khams fi mawaqitiha al-mawqutah, dengan melaksanakan solat pada waktunya, yaitu solat yang 5 pada waktunya. Wa syara'a lahum ma'a hadhihi al-fara'idul khams ay yadhkuruhu dzikran yakunu lahum nafilah. Dan disyariatkan juga bagi orang Islam itu bersamaan dengan kewajiban yang 5 ini adalah untuk mengingatnya secara nafilah, yaitu tambahan daripada yang wajib 5 itu. Fayakunu dzalika ziyadatan ala shalawatil khams. Maka ini adalah tambahan daripada zikir wajib sebanyak 5 kali. Ada zikir tambahan yang disyariatkan oleh Allah. Apa saja? Ahaduhuma ma huwa min jinsis shalah fasyara'a lahum an yusallu ma'as salawatil khams qablaha aw ba'daha aw qablaha wa ba'daha sunanan fatakunu ziyadatan 'alal fariidah fa in kana al fariidah naqsun jabara naqsuha bihadhihi nawafil wa illa kanat nawafil ziyadatan 'alal faraid. Ada yang 5 yang merupakan zikir wajib yang diwajibkan oleh Allah sehari semalam bagi seorang muslim. Lalu kemudian Allah mensyariatkan juga, kata Imam Ibnu Rajab, ini bagaimana supaya kita selalu dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan itu disyariatkan untuk melaksanakan yang sunnah di samping daripada yang wajib 5 itu. Nah, yang sunnah ini ada 2 macam. Yang pertama adalah sesuatu yang sunnah berupa solat. Solat yang kita laksanakan sebelum solat wajib atau sesudah solat wajib, yang merupakan tambahan daripada solat wajib. Fungsinya solat sunnah sebelum solat wajib dan setelah solat wajib apa? Apabila ada yang kurang dari solat wajib, maka solat sunnah itu menutupi daripada kekurangan solat wajib kita. Sebelum kita solat subuh, kita solat dulu 2 rakaat. Setelah solat maghrib, solat 2 rakaat. Sebelum solat isya 2 rakaat. Setelah solat isya 2 rakaat. Itu yang diwajibkan ini, yang sunnah-sunnah kita laksanakan ini adalah fungsinya apabila ada kekurangan pada solat wajib kita, itu ditutupi oleh solat sunnah ini. Nah, ini fungsinya. Wa illa kanat nawafil ziyadatan alal faridah. Begitu juga ada solat sunnah nawafil yang ziyadah alal farid alal faraid, yang dia itu bukan mendampingi solat yang wajib. Wa atwalu ma yatakhallalu baina mawaqitis shalah mimma laysa fihi shalah mafruḍah ma baina salatil isya wa salatil fajr. Waktu yang paling panjang antara 2 salat yang seseorang itu tidak diwajibkan melaksanakan salat itu kapan? Kapan waktunya? Jadi waktu yang senggang yang antara 2 salat itu panjang adalah ma baina salatil isya wa salatil fajr, antara salat isya dan salat fajar. Wa ma baina salatil fajr wa salatil zuhur, dan juga antara salat fajar dan salat zuhur. Nah, ini dia 2 waktu yang senggang lama, tidak ada zikir wajib di situ. Jadi dari setelah salat isya sampai salat subuh tadi malam itu adalah tidak ada zikir wajib itu, tapi waktu senggangnya lama. Kemudian antara waktu subuh sekarang dengan waktu zuhur nanti, itu adalah 2 waktu yang panjang yang tidak ada zikir wajib di situ. Fasyara'a ma baina kulli wahidatin min hataini salatain salatun
takunu nafilatan li'alla yatula waqtul ghuflah anil dzikr. Nah, apa yang terjadi ketika solat zikir wajib berupa solat ini antara dua panjang, senggangnya itu lama, disyariatkanlah oleh Allah solat sunnah khusus untuk menghiasi atau menutupi senggang waktu yang lama ini. Ya, senggang waktu yang lama disyariatkan ada solat sunnah khusus. Yang mana itu? Ya, supaya apa? Supaya tidak lama kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyara'a ma baina salatil isya wa salatil fajr salatal witr wa qiyamil lail. Maka disyariatkanlah antara salat isya dengan salat fajar, yaitu salat witir dan salat qiyamul lail. Ya, disyariatkan antara salat isya sampai salat subuh itu kan waktu senggang lama dan waktu lupa akan Allah itu lama. Maka disyariatkan salat khusus. Dia tidak mendampingi salat wajib salat ini, tapi dia adalah untuk memenuhi waktu kita supaya kita ingat akan Allah. Waktu itu apa? Waktu isya dengan fajar, itulah salat sunnah witir dan salat sunnah qiyamul lail, tahajud kita kah, ya. Ini disyariatkan di waktu itu. Ya. Jadi makanya salat witir termasuk salat yang di masalah hukumnya ada perdebatan para ulama. Saking Nabi jarang meninggalkan salat witir. Jadi ketika sebelum tidur malam atau setelah salat isya, Nabi SAW menjaga salat witir tersebut, ya. Salat witir itu terus dijaga oleh Nabi, ya. Begitu juga salat qiyamul lail, salat tahajud kita. Ini yang menghiasi waktu ini. Makin banyak kita lakukan, kenapa? Karena masa lupa kita, maaf cakap kita katakan, masa tidak zikir kita pada Allah yang wajib itu lama. Maka disyariatkanlah salat itu untuk memenuhi waktu tersebut. Nah, wa syara'a ma baina salatil fajr wa salatiz zuhr salatul duha. Lalu kemudian disyariatkan antara salat subuh dengan salat zuhur untuk menghiasi waktu itu apa? Salat duha. Kita lihat salat witir itu sampai 11 rakaat. Salat duha sampai 8 rakaat. Kok panjang, kok lama-lama itu? Kenapa jumlah rakaatnya juga banyak? Ini untuk menghiasi dan untuk memenuhi waktu kita yang lama. Kita mungkin boleh jadi lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan cocokkan. Kalau waktunya memungkinkan berarti 2 rakaat. 8 rakaat. Enggak memungkinkan kurangi jadi 6. Enggak memungkinkan kurangi jadi 4. Enggak memungkinkan ya udah berarti 2. Jadi silakan pilih untuk memenuhi waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus berzikir. Wa ba'du hadhihi shalawat akidun min ba'd fa akaduha al-witr walidzalika ikhtalafa al-ulama fi wujubihi. Wa ba'du hadhihi shalawat, sebahagian daripada salat ini hukumnya itu muakkadah, sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Di antara salat-salat sunnah yang menghiasi waktu-waktu kita selain daripada yang wajib. Fa'akaduha al-witr. Jadi solat yang paling ditekankan itu adalah apa? Yang jarang Nabi meninggalkan itu adalah solat witir. Solat witir. Oleh sebab itulah para ulama berbeda pendapat dalam masalah wajibnya solat ini. Sampai ulama beda pendapat, katruk ku wajib solat witir. Apakah sudah wajib solat witir? Ya. Jadi sangat mendekati kewajiban, ya, solat witir ini karena malamnya yang panjang, ya, itu ya, menjadikan kita lupa, tidak terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkannya solat witir. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang mempersepsikan, yang menganggap bahwa solat witir itu adalah solat nanti di waktu bulan Ramadan, ini salah fatal. Jadi bulan Ramadan jaga witir, tapi kalau bukan bulan Ramadan enggak ada witir. Ini salah. Persepsi ini sangat salah. Bahwa salat witir itu disuruh jaga tiap malam.
ya, disuruh jaga tiap malam, bahkan itu di antara solat yang muakkadah sekali. Berapa yang sanggup jaga? Oh, sanggup 1 ya jaga 1, sanggup 11 jaga sampai 11. Nah, begitu. Untuk salat witir, sampai ulama beda pendapat ya. Wa kana an-nabi yudawimu alaihi hadran wa safaran. Nabi selalu yudawim, selalu melakukannya salat witir, baik hadran atau wa safaran, baik Nabi menetap di kampung beliau atau Nabi dalam keadaan safar. Safar pun Nabi jaga solat sunnah witir ini. Nah, makanya ulama sampai-sampai berpikir pun katruk ke wajib solatnya, sehingga dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu dianggap wajib. Wajib dalam artian bahwa berbeda dengan fardu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, solat itu ada solat sunnah, solat wajib, solat fardu. Ya, mazhab Imam Abu Hanifah, solat yang 5 itu solat fardu. Solat witir itu solat wajib. Sedangkan solat duha misalkan itu solat sunnah. Ya, solat duha dan juga solat solat rawatib itu solat sunnah. Solat witir solat wajib. Solat 5 itu solat fardu. Nah, makanya pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, mereka sangat menjaga sebelum solat subuh, mereka menjaga untuk kalau bisa ada waktu untuk witir dulu. Misalkan malam tidak sempat solat, maka sebelum solat subuh mereka menjaga kalau bisa itu. Sehingga kawan-kawan kami di Mesir, kami dapatkan yang dari Rusia, Tajikistan, Kyrgyzstan, ya, Turkmenistan, itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah mereka. Ya, kalau sudah pergi solat subuh misalkan, imamnya baru Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, mereka solat dulu di belakang. Solat dulu di belakang, enggak langsung mereka solat subuh. Ya, saya tanya sekali, kenapa kalian ketika ini kok enggak ikut terus imam padahal sudah takbiratul ihram? Kami kejar witir dulu. Ya. Witir apaan lagi udah solat subuh dia? Kejar witir dulu, qadaan ya. Jadi sampai begitunya mereka jaga ya. Jadi amma dzikru bil lisan, kemudian summa salatu duha wa qad ikhtalafa an-nasu fiha wa fi istihbadil mudawama 'alaiha wa fi targhib fiha ahadits sahihah. Adapun masalah salat duha, apakah terus melaksanakannya itu boleh atau tidak, itu berbeda pendapat para ulama. Jadi kalau ada orang yang salat duha, dia setiap hari menjaga seperti menjaga salat witir misalkan, nah di sini ada beda pendapat para ulama ya, apakah boleh demikian atau tidak. Nah, yang pasti hadis-hadis tentang keutamaan salat duha sangat banyak kita dapatkan ya. Wa amma dzikru bil lisan famasyru'un fi jami'il awqat wa yata'akkadu fi ba'dihha. Famimma yata'akkadu fihi dzikru uqayba salat al-mafruḍah wa yadhkurallaha uqayba kulli salatin minha 100 marrah ma baina tasbihin wa tahmidin wa takbirin wa tahlilin. Nah, itu tadi yang merupakan zikir seharian kita yang merupakan bentuknya solat. Bentuknya solat wajib dan juga solat sunnah. Adapun yang nomor 2 adalah zikir kita dengan lisan yang menghiasi hari-hari kita. Maka zikir lisan yang menghiasi hari-hari kita juga yang bukan bentuk solat ini juga beragam. Ada yang muakkadah yang ditekankan, yang jarang ditinggalkan oleh Nabi, ada yang bukan sifatnya muakkadah. Famimma yuta'akkadu fihi dzikr, di antara zikir yang muakkad atau zikir yang ditekankan jarang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan lisan itu apa? Yaitu zikir langsung setelah solat wajib ya. Zikir yang kita ucapkan dengan lisan kita langsung setelah solat wajib. Ayadkurallah, hendaklah seseorang untuk mengingat Allah dengan zikir tersebut langsung setelah solat wajib. Di antaranya apa? Di antaranya adalah
mi'ata marrah ma baina tasbihin wa tahmidin wa takbirin wa tahlil, yaitu bertasbih kepada Allah, ya, yaitu zikir 100 kali yang di dalamnya dia mengucapkan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Nah, silakan ya. Tahlil, tahmid, tasbih, takbir, ya. Itu adalah 100 kali kita ucapkan, itu termasuk zikir dengan lisan yang muakkad, yang ditekankan, yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan setelah sholat wajib. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Wa yustahabbu aidan adz-dzikru ba'da shalatain allataini la tatawwa ba'dahuma wa huma al-fajr wal 'asr. Begitu juga disukai zikir, memperbanyak zikir antara dua solat yang tidak ada solat sunnah setelahnya. Nah, memperpanjang zikir ini bukan 100 kali aja, tapi kita perpanjang zikir khusus kita setelah dua macam solat. Yang solat ini setelahnya nggak ada solat sunnah, nggak diperbolehkan kita solat sunnah setelah itu. Nggak ada solat sunnah ba'diyah. Solat apa itu? Dua solat. Yang mana itu? Solat subuh dan solat asar. Nah, ketika tidak ada solat sunnah di dua solat ini setelahnya, itu disukai untuk memperpanjang zikir lisan. Zikir lisan kita. Di dua waktu itu sangat disukai memperpanjang zikir lisan kita. Fayushra'u dzikr ba'da salatil fajri ila an tatlu'u syams. Maka disukai untuk memperpanjang zikir kita setelah salat fajar sampai terbit matahari. Wa ba'dal 'asri hatta taghrubu syams, dan setelah asar sampai terbenam matahari. Ya. Ini disukai setelah salat asar sampai tenggelam matahari, kita duduk berzikir kepada Allah, memperpanjang waktu zikir disukai. Dan bagi yang tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan, maka laksanakan ini, ya. Atau mungkin kita sesekali walaupun sibuk, sesekali ingin mencari waktu untuk setelah salat fajar supaya duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Setelah asar duduk berzikir sampai terbenam matahari. Laksanakan dan lakukan. Itu disukai dan disyariatkan demikian. Makanya kita di masjid juga, saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila misalkan tidak ada guru kita yang misalkan hari-hari mengajarkan kita, maka setelah solat fajar, ya, bukan berarti bahwa kakeh hana gure ya Allah mentang. Inilah amalkan ilmunya. Apa sunnahnya adalah saya tetap duduk. Kenapa? Hana pula ya, saya berzikir sampai terbit matahari. Nyan ilmu yang pernah oleh gure, amalkan ilmu yang gure. Jangan mengamalkan hanya karena hana gure. Wate hana gure, hana buat aja orang. Jadi yang gepu buat orang pun, giu buat drone wate hana ganyan. Ya, ketika hana ganyan giu buat. Ya, jadi laksanakan itu. Di kita juga nggak bagus juga kalau setiap sholat subuh ada yang ceramah, ada yang kasih pengajian, nggak baik juga. Kasih waktu senggang supaya amalkan. Ada waktu kita amalkan sendiri zikir kita, wirid kita, tadabbur kita, baca Al-Quran kita, ya, dan yang lainnya. Ada waktu senggang itu perlu, bagus untuk melatih diri kita. Wa yustahabbu aidan adz-dzikru ba'da shalatain wa ba'dal 'asri hatta taqrubu syams wa hadanil waqtani a'ni waqtul fajri wa waqtul 'asr huma afdalu awqatin nahar lidzikr. Nah, maka berzikir di dua waktu tersebut setelah sholat itu termasuk di antara waktu-waktu yang paling bagus untuk berzikir di waktu hari, di waktu siang. Walihada amara Allah Ta'ala bidzikrihi fihima fi mawadhi' minal Qur'an. Karenanya kita dapatkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran disuruh kita untuk berzikir di dua waktu ini. Ya. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Ya.
hendaklah dan ingatlah nama Tuhanmu bukratan wa asila. Bukrah dan asila. Jadi bukratan itu adalah langsung setelah solat fajar, solat subuh. Itu bukratan, ya. Jadi masih waktu awal-awal nahar, awal-awal siang, ya. Awal-awal terbit, sebelum terbit matahari itu, ya. Kemudian wa asila, dan di waktu sore hari. Sore pastinya kapan? Yaitu setelah salat asar. Nah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum tulu'i syams, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelam matahari. Ini seringkali banyak ayat dalam Al-Quran kita dapatkan, kan? Ya, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, hendaklah bertasbih memuji Tuhanmu. Itu banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Kapan disuruh itu? Itulah dia waktunya. Setelah sholat fajar ini dan setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Atau bahkan kita menjadikan waktu kita sebelum sholat maghrib. Kita sudah datang misalkan untuk sholat maghrib, tapi datang 15 menit sebelum sholat maghrib. Ngapain? Untuk berzikir kepada Allah sampai tenggelam matahari. Boleh kita buat cara atau agenda kita pergi ke masjid, atau agenda kita berzikir kepada Allah mungkin juga di rumah kita. Kita ambil waktu sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam matahari. Enggak mungkin setelah asar sampai tenggelam matahari, nampaknya sulit, susah. Okey, kalau begitu sebelum solat maghrib kita jaga beberapa lama waktu, entah setengah jam, entah 15 menit. Nunggu solat maghrib kita perbanyak zikir kita sampai tenggelam matahari. Begitu tenggelam matahari, lalu kemudian azan pun berkumandang. Kita udah berzikir sebagaimana firman Allah, dan mengingatlah dan bertasbihlah memuji Tuhanmu dari terbit mata, dari sampai terbit mata tulu'i syams, terbit matahari sampai tenggelam matahari. Nah, di waktu dua waktu itu adalah waktu yang sangat dianjurkan dalam banyak ayat untuk kita melakukannya. Wa afdalu ma fa'ala fi hadaini al-waqtaini min adh-dhikr salatil fajr wa salatil 'ashr wa huma afdalus salawat. Apa yang paling afdal di dua waktu ini? Ya, tentu adalah dua solat, solat fajar dan solat asar. Itu adalah zikir wajib, ya, zikir wajib. Wa qad qila fi kulli minhuma innaha salatil wusta wa humal bardanil ladani man hafaza alaihima dakhala al jannah. Nah, dua solat fajar, yaitu solat fajar atau solat subuh dan solat asar, ini adalah sebaik-baik waktu, sebaik-baik amalan zikir di dua waktu ini. Jadi dua waktu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari dimulai sejak kapan? Mulai dari masuk waktu solat subuh dan masuk waktu solat asar. Itu waktu zikir yang paling baik. Zikir apa saja yang terbaik di situ? Adalah dimulai, yang pertama adalah solat subuh dan solat asar. Salat subuh dan salat asar ini adalah dua salat yang disebutkan, dimaknakan dengan salatul wusta, ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian semua salat itu, was salatil wusta, dan terkhusus salat wusta, kata Allah. Kenapa disebutkan salat wusta ini khusus? Allah suruh jaga semua salat yang wajib, wa salatil wusta, dan salat wusta tersebut, yaitu salat apa itu salat wusta? Para ulama ada yang berpendapat adalah salat fajar dan salat asar. Itu dua salat wusta. Dua salat ini juga disebutkan di dalam hadis adalah sebagai bardan, salat yang dingin, solat yang mendinginkan. Yang solat ini siapa yang menjaganya dengan baik akan masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis beliau, man hafadha 'alaiha dakhala jannah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man shallal bardain dakhala jannah, kata Nabi. Siapa yang melaksanakan
dua solat bardain, itu solat asar dan solat fajar, itu masuk syurga. Jadi untuk tamu syurga pada wate atas semayang mendap. Ya, betul kalau mufum. Ya. Berarti menunjukkan bahwa menyelagaian dua wate mendap berarti itu baru masuk Islam. Ya. Maknanya kata Nabi suruh jaga dua solat ini adalah orang yang sudah mampu menjaga betul dua solat ini, nah inilah calon-calon masuk surga nih. Ya, daripada yang 5 ini yang berat kan ini nih. Fajar dan asar. Ini yang berat. Ya, maka ini adalah orang sudah tahap mampu betul menjaga ini, ya udah itu calon masuk surga insyaallah taala. Wa yalihima min awqati dzikri al-lail wa lihadza yuzkaru ba'da dzikri hadain al-waqtaini fil Qur'an tasbihul laili wa salatuhu, ya. Setelah dua waktu tersebut, waktu kapan lagi yang baik berzikir kepada Allah itu adalah waktu malam hari, ya. Maka di malam hari tersebut, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an kita bertasbih dan melaksanakan salat. Wa dzikrul mutlaq yadkhulu fi shalah wa tilawatil Qur'an wa ta'allumuhu wa ta'limu wal ilmun nafi' kama yadkhulu fihi tasbihun wa takbirun wa tahlilun. Kemudian Imam Ibn Rajab menyebutkan begini. Okey, itu adalah salat zikir, zikir yang memang langsung nampak jelas bentuknya. Tapi di sana ada zikir yang dia itu tidak ada waktunya dan tidak pasti bentuknya. Itu disebut dengan zikir mutlak. Zikir mutlak. Yang zikir ini dia kapan-kapan waktunya. Enggak ada waktunya. Kalau solat duha, solat ini, solat itu tuh ada waktunya semuanya misalkan. Waktu dianjurkan dan bagaimana melaksanakannya juga sudah jelas. Tapi di sana ada zikir yang waktunya tidak menentu, jumlah dan kapannya juga seperti apa juga tidak pasti. Itu namanya zikir mutlak. Nah, zikir mutlak ini masuk ada solat, ada juga tilawatil Quran. Baik dengan belajar tilawatil Quran, membaca Al-Quran atau mengajarkannya, begitu juga dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu masuk dalam zikir mutlak. Ya, jadi kita hiasi waktu kita yang lain selain daripada yang sudah kita jelaskan tadi, itu hiasi dengan zikir mutlak. Ini supaya lisan kita ratban bidzikrillah, itu basah dengan zikir kepada Allah. Dengan apa? Dengan solat sunnah mutlak, begitu juga dengan baca Al-Quran, ngajarin orang lain atau belajar Al-Quran atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu termasuk zikir mutlak. Itu kapan saja. Kama yadkhulu fi tasbih, sebagaimana juga zikir mutlak itu bertasbih, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masuk zikir mutlak juga. Jadi berapa kali saya bertasbih terserah. Berapa kali saya bertakbir terserah. Kalau bukan setelah solat mau tasbih juga berapa kali udah. Waktunya itu sudah tidak terbatas, begitu juga jumlahnya tidak terbatas. Perbanyak silakan. Persedibai menteng. Lon meratib lebih silakan, tidak ada batasan ya dalam zikir mutlak ini ya. Wa min ashabina man rajjaha tilawah ala tasbih wa nahwuhu ba'da al-fajr wal 'asr. Ada pendapat sebahagian ulama, mana lebih baik setelah solat fajar kita berzikir mutlak atau kita membaca Al-Quran. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa zikir baca Al-Quran lebih baik setelah solat fajar daripada zikir mutlak, daripada zikir selain daripada baca Al-Quran. Jadi setelah solat fajar paling baik itu, di antara paling baik adalah membaca Al-Quran. Wa su'ila al-Auza'i an dzalika qal kana hadiyuhum dzikrullah fa in qara'a fa hasanun. Wa dhahir hadha anna dzikra fi hadzal waqti afdal min at-tilawah wa kadza qala Ishaq wa tasbih fi tasbih uqaibal maktubat 100 marrah innahu afdal min tilawatin hina idzin wal adhkar wal ad'iyah al ma'thura 'anin nabi fi sabah wal masa' katsira jiddan. Jadi kalau kita ingin melihat zikir-zikir Nabi ya, subuh dan petang hari itu sangatlah banyak sekali ya.
Jadi Ustaz, selain daripada itu zikir mutlak itu apa? Ada banyak sekali zikir-zikir Nabi yang berupa ucapan yang diucapkan oleh Nabi antara pagi dan petang hari, siang dan malam hari. Ada enggak kumpulan zikir-zikir Nabi itu? Nahan misa buku betapa zikir-zikir Nabi mandu. Ya, dari berbagai macam riwayat yang itu adalah zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau. Ada tidak? Ada. Siapa yang mengumpulkannya? Ada beberapa ulama, di antara yang terkenal kumpulannya adalah Imam An-Nawawi dalam kitab beliau bernama Al-Azkar, ya. Al-Azkar. Al-Azkar ini adalah kumpulan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyena yang me zikir, buku zikir saboh betul yang kejap. Yang cime juga buku zikir Nabi pun Al-Azkar, Imam An-Nawawi juga. Hai tu kitab terbaik tak kitab kok. Nyo zikir Nabi macam-macam. Jadi man karena terbaik tak le hana thome ya una. Jadi yang mengatame apa yang bino matang yang leon ya bat. Ya. Ada banyak zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang menyanggah orang lain pakai zikirnya matang hana nekenyo. Zikir Nabi luas sekali ya. Jadi yang mana mudah bagi kita untuk membiasakan, untuk kita mudawamah, maka silahkan saudaraku yang dimuliakan Allah, zikir mutlak itu luas sekali ya, luas sekali. Jadi jangan ada yang kita saling mengitukan orang lain. Mana yang lebih mudah bagi dia zikir mutlak, silahkan dia melakukannya ya. Baik, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah tuliskan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang selalu menjaga lisan berzikir kepada Allah, baik zikir khusus ataupun zikir mutlak yang sangat beragam bentuknya ya. Baik, satu pertanyaan, kedua yang mau bertanya silakan ya.